Iya, terima kasih Dr. Dino dan Dr. Daniel Putra dan juga semua sejawat yang ikut dalam diskusi ini. Yang disampaikan oleh Dr. Putra tadi itu adalah masukan yang sangat penting bagi klinisi. Karena penyakit infeksi coronavirus ini kan penyakit baru. Jadi gambarannya itu belum kita temukan. Para ahli selalu mengambil analogi dengan kasus-kasus SARS ataupun kasus MERS-CoV yang mana disebabkan oleh coronavirus juga dan kelainannya juga pada paru. Jadi informasi yang disampaikan oleh Dr. Putra itu mengingatkan para klinisi bahwasanya pemeriksaan radiologi itu memang pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan radiologi bukan satu-satunya pemeriksaan penunjang untuk COVID-19. Tetapi dia bisa membantu pertama menemukan kelainan khas yang telah disampaikan oleh Dr. Putra tadi. Yang bisa membuat suspek kita itu terhadap COVID-19. Ini sangat penting karena di Indonesia ini kan diagnosis pasti sulit, lama, ya. Lama karena proses administrasi dan proses antrian segala macam. Sehingga memang kita mengharapkan sekali pemeriksaan penunjang ini yang seharusnya memang dilakukan serial. Nah, jadi ketika ditemukan perburukan gambaran paru itu dalam waktu cepat progresnya, itu secara klinis itu mencurigai suatu kelainan karena infeksi virus pada paru. Nah, tentunya yang kita curigai saat ini virus corona begitu. Dan klinisi bisa bertindak untuk memulai terapi mengarah ke infeksi virus corona dan mulailah melakukan isolasi supaya virus jangan menyebar gitu. Jadi sebelum hasil pasti diagnostik keluar, klinisi sudah bisa bertindak, ini dianggap sebagai pasien positif. Kemudian satu lagi memang gambaran torak foto biasa itu tentunya kita tahu tidak semua foto torak normal itu menyingkirkan kelainan paru, apalagi kelainan-kelainan pada bronkus. Karena foto torak itu kan hanya satu sisi dia bisa melihat, ya. Kemudian sebaliknya juga bisa terjadi, orang yang normal juga bisa memberikan gambaran foto torak yang tidak normal. Ya. Sebagai contoh misalnya pasien asma ya, asma itu jelas kelainan paru ya, sesak, wheezing. Tapi bisa aja kalau di foto toraknya normal. Nah itu sebaliknya. Nah jadi dengan adanya CT scan sebenarnya sangat membantu bagi klinisi untuk melihat kelainan-kelainan yang tidak tampak pada foto torak biasa. Karena dengan CT scan itu seorang radiolog bisa mengeksplor seluruh bagian-bagian paru yang tidak nampak dari foto torak biasa. Nah, masalahnya adalah di Indonesia umumnya rumah sakit kita pemeriksaan CT scan ini masih tergolong mahal. Tapi seharusnya dengan adanya wabah ini tidak ada lagi cerita mahal. Seharusnya dilakukan karena kita ingin mendapatkan suatu gambaran khasanah ilmu pengetahuan yang ini mungkin bisa menjadi menjadi dasar kita untuk membuat suatu literatur baru tentang infeksi COVID-19 di Indonesia. Begitu. Nah, masalah tadi Dr. Dino menanyakan bagaimana perkembangan klinis dengan kelainan torak foto, ya memang seharusnya kalau seandainya radiolog itu dilibatkan dalam penanganan, artinya setiap perkembangan gambaran radiologi dibicarakan. Hadir radiolog, hadir klinisi, hadir dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter patologi klinik. Nah, begitulah seharusnya penanganan tim. Tetapi kan kita biasanya sendiri-sendiri ya. Jadi mungkin kalau dilibatkan radiologi di Medan ini untuk penanganan kasus, apalagi ada dicurigai ini
infeksi COVID-19 dari pemeriksaan radiologi seharusnya klinis respon begitu. Jadi kerjasama yang baik itu tentunya menghasilkan penanganan klinis yang baik. Begitu sementara, Dr. Dino. Baik. Dr. Heni, sudah bisa hidup mic-nya? Silakan. Halo. Ya, sudah suaranya Dr. Heni. Halo. Ya, halo, ya. Ya, halo Dr. John. Pada tahap awal, kalau kita di daerah, tentu serial foto yang perlu kita lihat gitu. Mungkin seperti pasien saya yang pertama kami rawat di rumah sama Dr. Daniel, awalnya dia foto torak bagus. Tapi dari klinisi dia ada demam. Ada demam, terus dari pemeriksaan laboratorium, kita jumpai limfositnya turun. Kemudian trombosit juga turun. Leukosit turun. Kita anggap awalnya dia hanya DHF. Nah, terus kita konsul ke penyakit dalam untuk pengobatan DHF-nya nih. Terus aku, udahlah, kayaknya ini bukan COVID nih, gitu kan. Terus setelah 4 hari kita foto nih. Ternyata dia nampak corakan infiltratnya biasanya dia di subpleura dia. Di subpleura dan biasanya bilateral. Nah, jadi kalau umpamanya di daerah itu, tentu kita serial foto lah. Foto hari ini, mungkin 2 hari lagi foto lagi. Biasanya pasti nampak perubahan itu. Gitu. Dan seperti dibilang Dr. Putra tadi, dengan cepatnya dilakukan CT scan torak, tentu kita bisa cepat memberikan pengobatan. Nah, sehingga badai sitokromnya badai sitokinnya bisa kita obati lebih cepat. Seperti pasien kami itu, hasil swab belum keluar sampai sekarang. Tapi sudah kami terapi, sudah kami berikan kloroquine, sudah berikan Tamiflu. Nah, akhirnya pasien perbaikan ya, mungkin kalau menunggu hasil rapid masih lama. Gitu. Terima kasih. Mungkin sedikit pertanyaan kepada Dr. Umarjan dan Dr. Heni dalam hal ini terkait dengan lagi-lagi untuk diagnostik ya. Kita memang sangat terbatas untuk diagnostik pastinya, walaupun sekedar rapid test itu ya. Jadi saya ingin bertanya tentang diagnostik penunjang pemeriksaan darah. Sebenarnya bagaimana rasio antara neutrofil dan limfosit gitu? Apakah memang selalu meningkat pada pasien COVID ini, atau juga meningkat pada pasien dengan infeksi virus yang lain selain COVID gitu? Mungkin Dr. Umarjan bisa menanggapi, Dok, dari apa? Jadi peningkatan rasio neutrofil dan limfositnya, apakah memang selalu meningkat dan harus meningkat, atau infeksi virus yang lain juga seperti itu gitu, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dr. John. Kalau infeksi virus akut pada pemeriksaan darah rutin, biasanya pada infeksi awal itu yang mulai menurun itu adalah leukosit, diikuti dengan limfosit, jadi menurun dia. Kemudian pemeriksaan darah yang lain, trombosit, itu bisa menurun belakangan. Jadi misalnya kalau pada DBD, ya, kalau dia demamnya itu masih 3 hari ke bawah, kalau demam masih 1 hari mungkin darah rutin normal. Tapi kalau dia demam sudah 2 hari atau masuk 3 hari, maka yang pertama nampak itu yang mencurigakan kita adalah leukosit. Dijumpai leukopeni. Kalau hari ketiga biasanya limfopeni. Sementara trombosit bisa saja masih normal. Nah, di atas hari ketiga dan seterusnya baru mulai trombosit. Jadi pada umumnya infeksi virus itu bisa menyebabkan leukopeni, limfopeni, dan trombositopeni. Tapi kalau untuk demam berdarah biasanya trombositopeninya itu secara serial menurun setiap hari. Kalau kita periksa setiap hari, darah rutinnya dari mulai hari ketiga, dia bisa menurun, baik menurunnya itu masih dalam normal, artinya bisa dari 300 menurun menjadi
200, itu kan masih normal, kemudian menurun lagi 140, 130, dan seterusnya. Nah, jadi menurunnya terus setiap hari menurun. Tidak ada naik turun, menurunnya gitu. Jadi itu khasnya untuk DBD. Oleh karena itu kalau kita jumpai trombositopeni pada infeksi yang kita duga ada COVID, jangan buru-buru kita mengatakan ini combine DBD dengan COVID. Mungkin aja memang karena COVID-nya. Tapi bukan tidak mungkin terjadi koinfeksi begitu. Tapi kalau di dalam suasana sekarang ini lebih bagus kita menganggap ini COVID dulu. Karena kalaupun ditangani kan penanganannya langsung memperbaiki juga kalau dia seandainya DBD dengan terapi cairan. Terima kasih. Boleh bertanya ya? Oke, silakan Dr. Marjen. Dr. Haris. Kembali kepada Bang Umar Jen. Yang nyambung sama Dr. John tadi, kan memang pemeriksaan labnya kan kita penegasan utamanya melalui PCR ya, PCR sequencing. Walaupun ada rapid test. Sekarang yang mau saya tanya Bang Umar, apa ada spesifik khusus untuk SARS-CoV ini? Yang dimana hasil labnya dalam rangka leukosit itulah yang spesifik, yang kira-kira mana yang virus khusus untuk ini. Selain DBD, kalau DBD kita trombosit oke, menurun. Yang dalam kepustakaan yang pernah Bang baca lah Bang Umar, mohon informasinya. Dari penelitian di Wuhan itu dilaporkan dari sekian ribu pasien itu, mereka mengambil kesimpulan limfopeni. Tapi limfopeni itu tidak juga khas untuk COVID. Itu semua infeksi virus memang salah satu tandanya limfopeni. Gitu. Jadi sampai saat ini memang yang kita andalkan adalah diagnostik molekuler. Ya, Bang ya? Ya. PCR ya? Ujungnya tetap sequencing ya. PCR. Tetap PCR. Walaupun Ya. rapid test positif harus didukung itu. Iya, iya. Jadi memang tidak mudah. Jadi yang saya lihat banyak di-share sekarang kasus-kasus yang di kulit lah, di jaringan kemarin ada sahabat telek itu di-sharing ke saraf lah. Ya menurut saya terlalu dini sih, terlalu cepat mengatakan mengarah ke sana gitu. Barangkali butuh lanjutan penelitian karena kalau dianggap gara-gara kopi ini bisa sampai ke saraf, ke kulit, jangan-jangan faktor obat-obatnya untuk penata laksaan COVID ini yang mempengaruhi. Karena sudah ada laporan-laporan begitu. Ya Bang ya? Kira-kira komentar Bang Umar gimana itu? Betul. Saya setuju. Jadi kelemahan kita ini kan sekarang diagnostik. Padahal kita sebagai dokter yang penting diagnosis kan. Kalau pengobatan itu kan berdasarkan diagnosis. Nah, jadi sekarang kita, sejawat-sejawat kita yang bertugas di garis depan, baik dokter paru, dokter penyakit dalam, semuanya itu, dia mengandalkan intuisi klinisnya. Jadi tidak salah, sebelum keluar hasil, ya dianggap saja ini COVID-19, sampai terbukti tidak. Nah, tetapi sampai saat ini bahkan yang sudah meninggal pun belum keluar hasilnya. Nah, sehingga ini akan mengganggu proses penanganan preventif. Kalau kita tidak pasti, bagaimana dengan orang-orang kontaknya kan gitu. Tapi kalau kita sudah pasti ini positif, maka preventifnya akan sejalan dengan tindakan karantina. Oke, izin host untuk sedikit menambahkan host. Boleh silakan. Jadi gini, Dokter Rispani, guru saya, senior saya. Jadi pada waktu itu kita dari radiologi intervensi sudah pernah melakukan webinar di Taiwan bahwa beberapa kasus indikasi dengan penyakit saraf itu ada curiga indikasinya kepada COVID. Dan ini kita masih membicarakan itu juga, apakah ada kaitannya atau enggak di bagian kepala ini. Tapi akan tetapi hari ini saya sudah dapat satu kasus lagi, dia infak, dia tuh ada perdarahan, tapi gambaran paru-parunya ground glass appearance.
Gonggos epidermis dengan R bronkogram. Dan ini sedang ditelusuri oleh Dr. Henny, apakah memang betul-betul ada curiga COVID ataupun tidak. Izin saya share lagi gambarnya. Oke, ini adalah gambaran CT scan kepala dari pasien yang tadi pagi. Kita bisa melihat adanya perdarahan pada pons, pada thalamus, pada daerah ventrikel kiri, sudah ada juga supraventrikel dan lain-lainnya. Ini mungkin adalah perdarahan biasa, tapi akan tetapi ketika dokter mungkin curiga kenapa dia tiba-tiba sesak, dilakukan CT scan toraks. Dilakukan CT scan toraks dan yang saya dapatkan adalah gambaran Gonggos epidermis dengan R bronkogram juga. Sudah ada Gregy Preving-nya pada segmen posterior juga. Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya bisa menyebabkan ke kulit, kemana-mana. Saya rasa memang sebaiknya supaya kita bisa lebih memastikan itu, mungkin kita perlu anamnesis awal, dan kemudian kalau ada temuan baru kita mungkin bisa laporkan, kumpulkan data, kemudian kita bisa menjadikan itu suatu fakta. Jadi kita jangan meraba-raba lagi. Tapi kasus di Taiwan itu sudah ada beberapa puluh kasus pada apakah dia perdarahan ataupun dia infak, dia ada gambaran COVID-nya pada CT scan thorax-nya.